Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. نواصل في شرح كتاب المختصر اللطيف للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل رحمه الله المتوفى سنة 18 و900 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى فصل وشرط وجوب صوم رمضان الأقل والبلوغ والقدرة على الصوم. Nah, sekarang pembahasan terkait dengan syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa Ramadan, yakni syarat-syarat yang jika terpenuhi pada diri seorang, maka dia wajib untuk berpuasa. Maka dia wajib untuk berpuasa. Dan siapa saja yang wajib untuk berpuasa, lantas dia tidak berpuasa, maka dia wajib membayar qadha. Siapa saja yang wajib atasnya puasa Ramadan atau puasa wajib lainnya, kemudian dia tidak berpuasa, maka dia wajib membayar qadha. Baik dia tidak berpuasa karena ada uzur maupun tanpa uzur. Baik dia karena ada uzur maupun tanpa uzur, sama-sama wajib membayar qadha. Perbedaannya kalau ada uzur dia tidak berdosa, kalau dia tidak ada uzur maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Nah, ini yang dimaksud dengan syarat wajib puasa. Kata beliau rahimahullahu taala wa syurutu wujubi shaumi Ramadan. Syarat wajibnya puasa Ramadan. Nah, syarat wajibnya puasa Ramadan. Ini kalimat puasa Ramadan tentu saja sekedar percontohannya, tapi karena ini juga merupakan syarat wajib untuk semua puasa wajib. Ya, ini syarat wajib untuk semua puasa wajib. Kata beliau rahimahullahu taala syarat wajib puasa Ramadan di sini disebutkan ada 3. Yang pertama adalah al-aqlu, yang kedua al-bulugh, yang ketiga al-qudratu 'ala shaum. Al-qudratu 'ala shaum. Taib. Kata beliau rahimahullah, syarat wajib puasa yang pertama adalah al-aql, berakal. Maka puasa tidak wajib bagi orang gila, ya. Yang dimaksud dengannya adalah orang yang kehilangan akal bil kulliyah. Orang yang kehilangan akal bil kulliyah. Naam, ataukah nanti akan disebutkan terkait dengan ini ya. Di mana yang dimaksud dengan tidak memiliki akal bil kulliyah, apakah tidak punya akal sama sekali atau belum punya akal seperti anak yang belum mumayyiz, ya, anak yang belum mumayyiz, ataukah dia punya akal tapi hilang seutuhnya. Seperti orang gila, ya, orang yang terkena epilepsi misalnya, atau yang kesurupan misalnya. Ini semua tidak wajib untuk berpuasa. Tidak wajib untuk berpuasa. Jelas ya? Baik. Kemudian terkait dengan kehilangan akal sebahagian seperti mabuk dan pingsan sudah berlalu ya. Sudah berlalu pembahasannya. Iya. Bahwasanya orang mabuk dan pingsan, ya, orang mabuk dan pingsan ini kalau dia seharian, ya, itu tidak sah puasanya. Ya, tidak sah apa? Tidak sah puasanya. Baik. Kemudian terkait dengan orang gila ini dan juga anak kecil yang belum mumayyiz, apakah wajib untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan ketika akalnya sudah ada? Adapun anak kecil yang belum mumayyiz, maka dia tidak wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan karena dari asal dia tidak wajib. Kita katakan sebelumnya yang wajib qadha adalah yang wajib puasa kemudian dia tidak puasa. Yang wajib puasa kemudian dia tidak puasa. Adapun anak kecil yang belum baligh, maka dia dari awal tidak wajib puasa, maka tidak wajib untuk mengqadha. Ya, afwan, anak kecil yang belum mumayyiz maksud saya. Kemudian yang kedua orang gila. Orang gila ini juga tidak wajib untuk mengqadha puasa.
Hanya saja para fuqaha mengatakan kalau sebab gilanya adalah karena perbuatan dia sendiri, maka diwajibkan bagi dia untuk mengqadha sebagai bentuk ta'zir. Baik, sebentar. Jadi untuk orang gila yang gila karena perbuatan dia sendiri, maka para fuqaha mengatakan dia wajib membayar qadha sebagai bentuk ta'zir kepadanya, sebagai bentuk ta'zir. Nah, Allahu alam bissawab. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah al-bulugh, ya, balik. Ya, syarat wajib yang kedua adalah al-bulugh, yaitu balik. Ya, balik ini, ya, mengecualikan anak yang belum balik. Anak yang belum balik itu tidak wajib berpuasa, walaupun puasanya sudah sah. Dikarenakan sebelumnya syarat sah puasa cukup berakal, yakni sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah berakal dia. Maka anak kecil yang belum balik tapi sudah mumayyiz, maka dia tidak wajib berpuasa. Ya, dia tidak wajib berpuasa. Baik. Ya, kemudian apakah mumayyiz itu wajib untuk berpuasa? Ya, sama juga ya, jawabannya tidak wajib berpuasa, tapi dianjurkan dia berpuasa, disunnahkan dia berpuasa kalau dia sudah mampu. Kalau dia sudah punya kemampuan fisik untuk berpuasa, maka disunnahkan dia berpuasa sebagai bentuk tadrib, pelatihan ya kepadanya. Namun, kalaupun dia tidak puasa, maka tidak berdosa dan tidak ada kodok, tidak wajib membayar kodok. Nah, jelas ya. Maka anak kecil yang meninggalkan puasa ketika usia tamis, lantas dia balik, maka dia tidak wajib membayar kodok puasa yang ditinggalkan ketika mumayyiz. Tapi disunnahkan, kata para fuqaha. Disunnahkan kodok, tapi tidak wajib. Yang ketiga, wal qudratu ala saum. Mampu berpuasa. Ya, mampu berpuasa. Mampu berpuasa di sini, al-qudrah di sini ada dua jenis. Ya. Al-qudratul hissiyah wal qudratul apa? Al-ma'nawiyah. Al-qudratul hissiyah dan al-qudratu al-ma'nawiyah. Nah, jadi kedua-duanya harus baik secara his, fisik maupun secara makna. Ya, dua-duanya harus mampu baru dia wajib berpuasa. Baru dia wajib berpuasa. Baik. Al-qudratul hissiyah, al-qudratul hissiyah, nah, ini adalah kemampuan fisik. Adalah kemampuan apa? Kemampuan fisik. Baik. Kemampuan fisik di sini ya mengecualikan tiga keadaan. Mengecualikan apa? Mengecualikan tiga keadaan. Baik.
mengecualikan dua keadaan. Ya. Kemampuan fisik di sini mengecualikan dua keadaan. Yang pertama adalah orang tua, laki-laki maupun perempuan, asy-syekh wa syekhah, ya, yang la yutiqani as-siyam, yang sudah tidak kuat untuk berpuasa. Yang sudah tidak kuat untuk berpuasa. Baik. Ini yang pertama. Jadi anak orang tua yang secara fisik sudah tidak kuat untuk berpuasa. Yang kedua adalah orang yang sakit dan penyakitnya ini tidak ada harapan sembuh. Ya, tidak ada harapan sembuh. Ini secara medis ya. Secara medis ya, kecil kemungkinan dia bisa sembuh. Tidak ada kemungkinan sembuh atau kecil kemungkinan dia bisa sembuh. Baik. Ini keduanya tidak wajib berpuasa. Misalnya kalau dia orang tua tidak mampu berpuasa, ya apa yang mau ditunggu? Mau ditunggu nanti kalau kuat kodok, ya orang dia sudah tidak kuat berpuasa karena fisik, usia. Demikian pula orang yang sakit dan sakitnya tidak ada kemungkinan sembuh. Ini mau ditungguin untuk bayar kodok? Tidak ada, karena tidak ada kemungkinan sembuhnya. Karena itulah dia dianggap tidak mampu berpuasa. Jelas ya, tidak mampu berpuasa. Nah, kedua jenis orang ini, yakni orang tua yang tidak kuat berpuasa secara fisik dan orang yang sakit dan penyakitnya tidak ada kemungkinan sembuh, keduanya tidak wajib berpuasa. Karena tidak wajib berpuasa, maka otomatis tidak ada qadha. Jelas ya, tidak ada qadha. 6. Hanya saja keduanya dibebani untuk ya kewajiban asli, kewajiban asal bagi mereka adalah membayar fidyah. Membayar fidyah berdasarkan asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi siapa-siapa yang mampu berpuasa lantas tidak berpuasa, maka hendaknya dia membayar fidyah, memberikan makan miskin. Kata Ibnu Abbas, ini ayat laisat mansukhah. Ayat ini tidak mansukh, yakni seutuhnya, tidak mansukh seutuhnya. Tapi ini tetap berlaku bagi asy-syeikha wa syekhah, ya. Laki-laki maupun perempuan la yutiqani shaum. Keduanya tidak mampu berpuasa. Baik. Kemudian yang kedua, al-qudrah al-ma'nawiyah atau al-qudrah al-hukmiyah, kemampuan yang bersifat maknawi atau hukmi. Ini mengecualikan perempuan haid, nifas, dan melahirkan. Perempuan haid dan nifas serta melahirkan tidak wajib berpuasa. Ya, tidak wajib untuk berpuasa. Biasanya disebutkan haid dan nifas saja ya, karena kan melahirkan sesaat doang. Setelah melahirkan ya masuk ke nifas. Baik. Perempuan haid dan nifas itu walaupun secara fisik mungkin dia kuat berpuasa, tapi secara makna, secara hukum, ya hukmiyah, dianggap syariat menghukumi keduanya tidak mampu berpuasa. Karena itulah puasa Ramadan tidak diwajibkan bagi siapa? Tidak diwajibkan bagi perempuan haid dan nifas. Tidak diwajibkan bagi perempuan haid dan nifas. Baik, wallahu taala alam bisawab. Jelas ya? Hanya saja perempuan haid dan nifas wajib untuk Wajib untuk membayar ya qadha puasa yang dia tinggalkan ketika dia ketika dia haid dan nifas. Nah, berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang memiliki hukum marfu ya bahwa kana yusibuna dzalika fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam fa umirna bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Haid juga menimpa kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika puasa dan kami disuruh untuk mengqadha puasa tapi tidak disuruh untuk mengqadha salat. Ya. Jadi khulasah kesimpulannya di sini ya atau sebelumnya di sini 3 ya al-qudratu 'ala shaum. Kemudian berikutnya adalah apa? Berikutnya adalah syarat yang keempat, di sini nggak disebutkan oleh al-musannif dan para ulama yang lain menyebutkannya yaitu al-Islam. Yaitu al-Islam. Ya. Islam ini juga syarat wajib puasa Ramadan. Ya, di mana yang dimaksud dengan al-Islam adalah al-Islam walau fima madha. Islam yakni walaupun pernah Islam. Ya, walaupun pernah Islam. Ya. Karena itulah kebalikan dari Islam ini ya ada dua ya atau Muslim
Ya, yang dimaksud dengan muslim di sini adalah walau fima madha, walaupun dia pernah Islam. Nah, baik, kebalikannya adalah kafir. Apakah kafir ini wajib berpuasa? Dalam artian, kalau dia wajib berpuasa, nanti dia wajib bayar qadha. Kalau dia tidak wajib berpuasa, ya tidak wajib bayar qadha. Nah, di sini mereka mengatakan puasa atau orang kafir ada dua jenis, kafir asli dan kafir murtad. Adapun kafir asli, maka tidak wajib berpuasa atasnya. Tidak wajib berpuasa atasnya ketika dia kafir, masih kafir. Ya, karena itulah ketika dia masuk ke dalam Islam mu'allaf, ya, maka tidak wajib dia mengqadha puasa yang ditinggalkan ketika dia kafir. Karena dia tidak wajib asalnya. Jelas ya? Dia tidak wajib asalnya sehingga ketika dia masuk dalam Islam tidak wajib untuk mengqadha puasa walaupun disunnahkan. Walaupun disunnahkan. Sementara yang kedua adalah kafir murtad. Kafir murtad, ya jelas ya, yakni ketika kafir murtad ini wajib untuk berpuasa. Wajib untuk berpuasa. Cuman maksudnya wajib berpuasa bukan puasa ketika dia masih murtad. Karena telah berlalu syarat syah puasa harus Islam. Kalaupun dia puasa pas murtad tidak sah. Tapi yang dimaksud dengan orang murtad wajib puasa adalah ketika dia memeluk agama Islam kembali, masuk kembali ke dalam Islam, maka dia wajib mengqadha semua puasa wajib yang dia tinggalkan. Puasa wajib ya, bukan cuma puasa Ramadan. Ya. Wajib dia mengqadha semua puasa wajib yang dia tinggalkan ketika dia murtad. Ya, ketika dia murtad, wajib dia mengqadha semua puasa wajib yang ditinggalkan ketika dia murtad. Wallahu taala alam bisawab. Sudah ya. Jadi kesimpulannya syarat kemudian afwan sebelumnya saya lupa sebelum kita sebutkan kesimpulan. Ketika dikatakan orang kafir asli, ya, orang kafir asli tidak wajib puasa, maksudnya di sini tadi dia tidak wajib mengqadha kalau masuk ke dalam Islam. Tapi bukan berarti ketika di hari kiamat dia tidak disiksa gara-gara tidak puasa. Enggak. Tetap dia mendapatkan apa? Tetap dia mendapatkan hukuman di hari kiamat kelak atas kekafiran mereka plus karena mereka tidak puasa. Baik dia kafir asli, apalagi kalau kafir murtad. Karena itulah tidak boleh memberi makanan atau membiarkan orang kafir asli maupun murtad untuk makan di siang hari Ramadan. Atau afwan, saya ulangi, tidak boleh bagi orang kafir asli, tidak boleh bagi seorang muslim untuk membantu, ya, untuk membantu orang kafir asli maupun murtad untuk makan di siang hari Ramadan. Tidak boleh. Jelas ya, kenapa? Dihormati saum. Ya, untuk menghormati bulan Ramadan dan juga untuk mencegah mereka ya mendapatkan siksaan tambahan. Ya. Kalau dia makan sendiri di rumahnya ya itu urusan dia, tapi kalau muslim membantunya ya menjual kepadanya makanan dan seterusnya, maka ini adalah hal yang masuk dalam firman Allah taala wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, jangan bekerja sama pada hal dosa dan kemaksiatan. Jelas sampai sini ya. Wallahu taala alam bissawab. Sebagai kesimpulan, syarat wajib puasa ada 4. Semua orang yang tidak memenuhi syarat ini, maka dia tidak wajib puasa di bulan Ramadan. Semua, ya. Jadi berapa orang yang tidak memenuhi syarat? Kalau kita lihat ya, yang pertama kafir, ya, yang pertama kafir. Baik. Yang kedua majnun. Yang ketiga as-sobi, yakni dunal mumayyiz. Ini tidak memenuhi syarat ya. As-sobi. Yang keempat al-mumayyiz. Yang kelima apa? Orang tua. Yang keenam orang yang sakit tidak ada kemungkinan sembuh. Orang yang ketujuh haid dan nifas. Kita gabungkan saja. Haid dan nifas. Jadi ada 7 orang, 7 jenis orang yang masuk dalam kriteria ini. Yang tidak terpenuhi padanya syarat wajib puasa. Saya ulangi, yang pertama kafir, yang kedua adalah majnun, yang ketiga adalah as-sabi, yang keempat adalah al-mumayyiz, yang kelima adalah orang tua yang tidak kuat berpuasa, yang keenam adalah orang yang sakitnya tidak ada kemungkinan sembuh, dan yang ketujuh adalah perempuan haid dan nifas. Kita gabungkan 7 ini. Nah, dari 7 orang ini, perhatikan, dari 7 orang ini, dari 7 orang ini, 2 diantaranya wajib untuk
fidyah saja. Ya. Dari 7 ini 2 diantaranya wajib bayar fidyah tok. Tidak ada qada, tidak ada kafarat, fidyah tok. Yaitu orang tua yang tidak kuat berpuasa dan yang sakitnya tidak ada kemungkinan sembuh. Baik. Kemudian ya, ini 2 ya. Kemudian diantaranya ada yang wajib bayar qada. Yang wajib bayar qada. Siapa yang wajib bayar qada? 1, murtad kalau memeluk kembali agama Islam. 2, orang gila yang membatalkan puasanya, yang gilanya adalah karena sebab perbuatannya. 3, perempuan haid dan nifas. Baik, perempuan haid dan nifas. Ini yang wajib bayar qada. Sisanya tidak wajib bayar qada. Tidak wajib bayar qada. Jelas sampai sini? Jadi 7 orang, berapa tadi? 6 ya yang kita sebutkan? Ya. Yang disebutkan tadi 2-nya bayar fidyah tok, kemudian 3 yang wajib bayar qada, sisanya tidak wajib bayar qada. Siapa yang tidak wajib bayar qada? As-sobi, kalau dia sudah balik. Tidak wajib bayar qada dia. Kemudian siapa lagi tidak wajib bayar qada? Orang kafir asli yang masuk Islam, kemudian mumayyiz yang yang kemudian balik. Ini semua tidak wajib bayar qada. Tapi untuk mumayyiz dan mumayyiz dan orang kafir asli disunnahkan bayar qada, ya disunnahkan, sunnah saya tapi tidak wajib. Tapi ini rincian terkait dengan orang-orang yang tidak memenuhi kriteria syarat wajib puasa. Tsumma qala rahimahullahu taala wa yu'maru bihi as-sabiyyu idza afaqa li sab'in wa yudrabu ala tarkihi li 'ashr. Ini sama seperti pembahasan puasa ya, bahwa anak kecil as-sabi, yang dimaksud dengan as-sabi di sini ya anak kecil. Yani jinsun. Alif lamnya sin lil jinsiyah, mencakup as-sabi was-sabiyah. Jadi bukan anak kecil laki-laki saja, tapi perempuan. Maka alif lamnya lil jins. Kata beliau wajib untuk disuruh. Wa yu'maru, as-sabiyu diperintah. Kapan dia diperintah? Idza afaqa, kalau dia mampu. Ya, kalau dia mampu. Li sab'in, pada usia 7 tahun. As-sabi yang dimaksud di sini adalah al-mumayyiz. As-sabi yang dimaksud di sini adalah al-mumayyiz, laki-laki maupun perempuan. Jadi mumayyiz as-sabi diperintahkan untuk berpuasa kalau dia mampu pada usia 7 tahun. Wa yudrabu ala tarkihi li 'ashr. Ya, li 'ashr, dan dipukul kalau meninggalkannya ketika sudah berusia 10 tahun. Tapi pertama yu'maru ini fi'il mudhari' mabni lima lam yusamma fa'iluhu, naibul fa'ilnya domir mustatir huwa. Jelas ya? Naibul fa'ilnya adalah sabi. Ya. Siapa yang disuruh di sini? Yu'maru, disuruh. Siapa yang disuruh? Yang disuruh di sini adalah semua pihak yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Semua pihak yang bertanggung jawab kepada anak tersebut. Kalau anak tersebut masih ada orang tuanya, ya, masih ada orang tuanya, kakeknya, neneknya, salah satunya, maka mereka yang wajib. Ya, al-abawan, ya, fasaidan, kedua bapak, yakni bapak ibu dan ke atas, mereka yang wajib. Baik. Kalau dua-duanya tidak ada, ya, misalnya anak yatim piatu, terus anak yatim piatu ini diwasiatkan oleh ayahnya atau keluarganya sebelum orang tuanya sebelum meninggal, dititipkan ke si fulan, tolong dirawat, apakah ke keluarga sendiri, ke pamannya atau ke yang lain, ya, maka yang merawat ini, yang menerima wasiat ini namanya apa? Namanya al-wasi. Ya, namanya apa? Al-wasi. Nah, maka al-wasi ini wajib, perintah ini ditujukan kepada al-wasi. Jelas ya? Atau kepada orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Misalnya ada anak terlantar, tidak ada juga wasinya, ya maka pemerintah bisa menunjuk seorang, ya, atas keizinnya, atas kemauannya dia, ya, untuk merawat anak kecil. Ya, di panti asuhan misalnya orang-orang yang tidak punya, jelas ya, tidak punya orang tua, panti asuhan, ya,
tidak ada juga wasinya, terus ada orang datang untuk mengadopsi. Ya, ya terlepas dari adopsi ini hukumnya. Tentu saja kalian dimaksud dengan adopsi di sini merubah nama orang tua dan seterusnya, ini tentunya tidak dibenarkan. Cuman maksudnya dalam konteks merawatnya, nah ini namanya qayyim. Al-qayyim ini wajib disuruh oleh Allah Ta'ala. Perintah ini ditujukan kepada al-qayyim. Kalau tidak ada, maka pemerintah al-hakim. Jadi, yuk marubihi, yang diperintah untuk melakukan ini adalah al-abawan. Kalau nggak ada, maka al-wasi. Kalau nggak ada, maka al-qayyim. Kalau nggak ada, maka al-hakim. Mereka semua diperintah dan ini hukumnya wajib. Perintah ini hukumnya wajib. Wajib apa? Wajib kifayah. Kalau dua orang tua, ayah sudah perintah, gugur dari ibu. Demikian pula sebaliknya. Kakek perintah, gugur dari yang lain. Dan seterusnya. Jadi fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada yang menyuruh, semuanya berdosa. Kalau tidak ada yang menyuruh, maka semuanya berdosa. Baik, karena itu sifat fardu kifayah. Walaupun anak mumayyiz ini tidak wajib puasa, seperti yang telah berlalu kan, mumayyiz tidak wajib puasa. Tapi perintah wajib, ya, tapi menyuruh dia untuk puasa, hukumnya wajib bagi wali tadi. Ya, bagi walinya atau selainnya yang kita sebutkan tadi. Jadi di sini ada dua hukum ya. Hukum puasa bagi si anak tidak wajib. Ya, bagi mumayyiz tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Baik. Sementara hukum menyuruh si mumayyiz untuk berpuasa, hukumnya wajib. Karena itulah kalau ada anak mumayyiz tidak puasa karena tidak disuruh, maka si anak tidak berdosa, si penanggung jawabnya yang berdosa. Baik, wallahu alam bissawab. Tentu saja yang dimaksud dengan menyuruh di sini, yakni kewajiban menyuruhnya berlaku kalau si anak tidak puasa, kalau tidak disuruh. Tapi kalau ada anak yang Masya Allah ya, tidak perlu disuruh ikutan puasa, ya tidak wajib juga menyuruhnya. Ngapain disuruh sesuatu yang sudah terwujud? Ya kan? Tidak wajib menyuruh. Yang disuruh, yang dikatakan wajib menyuruh kalau si anak tidak puasa, kalau tidak disuruh, maka wajib untuk disuruh. Baik. Sekarang, kapan si anak wajib disuruh puasa oleh orang tuanya? Si anak wajib disuruh untuk berpuasa oleh penanggung jawabnya, orang tuanya dan seterusnya dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah at-tamyiz. Syarat yang pertama adalah at-tamyiz. Jelas ya? Ini dia diambil dari kalimat as-sabi. As-sabi yang dimaksud di sini adalah al-mumayyiz. Syarat yang kedua adalah al-itaqah, mampu secara fisik. Mampu secara fisik. Dan yang ketiga adalah lisaba. Ya, dia telah mencapai usia sabah qamariyah tahdidiyah. Ya, mencapai usia 7 tahun qamariyah, ya genap 7 tahun. Seperti yang telah berlalu dalam pembahasan sholat. Jadi nanti terpenuhi 7 ini baru orang tua wajib menyuruh. Kalau tidak terpenuhi sebagiannya, ya, kalau dia belum mumayyiz, maka tidak wajib disuruh. Ya, tidak juga sunnah disuruh karena belum mumayyiz, masih tidak berakal. Ya kan? Tidak berakal, tidak wajib disuruh, tidak juga sunnah disuruh. Kalau dia belum mumayyiz. Baik. Kalau dia sudah mumayyiz tapi tidak mampu secara fisik, lemah fisiknya, juga tidak wajib disuruh, tidak juga sunnah disuruh. Tidak juga sunnah disuruh. Ya, kemudian kalau dia mumayyiz, kemudian secara fisik mampu tapi belum 7 tahun, juga tidak wajib disuruh, tapi sunnah. Jelas ya? Sunnah. Jadi syarat pertama dan syarat kedua kalau tidak terpenuhi, tidak wajib dan tidak sunnah disuruh. Syarat pertama dan syarat kedua, kalau tidak terpenuhi, maka tidak wajib disuruh, tidak juga sunnah disuruh. Sementara syarat yang ketiga yaitu 7 tahun, kalau dua syarat yang lain terpenuhi, tapi syarat yang ketiga tidak terpenuhi, maka tidak wajib disuruh, tapi sunnah. Tapi sunnah. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa yudrabu ala tarkihi li 10. Dan dipukul kalau sudah berumur 10 tahun. Ya, yakni mumayyiz, mampu berpuasa dan 10 tahun. Maksudnya li 10 di sini ini bukan syarat satu-satunya ya. Ini bukan syarat satu-satunya, tapi mencakup 2 syarat sebelumnya. Yakni dia mumayyiz, mampu secara fisik dan 10 tahun. 10 tahun di sini kata Ibnu Hajar rahimahullah sama ya. 10 tahun qamariyah tahdidiyah. Sementara Ar-Ramli mengatakan yakni
takribiyah. Takribiyah. Menjelang 10 tahun. Atau masuk di tahun ke-10. Sementara Ibnu Hajar mengatakan genap 10 tahun masuk tahun ke-11. Baik, Wallahu taala alam bisawab. Dan pembahasan terkait dengan memukul ini ya sama lah ya. Nah, dengan di pembahasan sholat apa syarat-syaratnya boleh dipukul. Sama. Baik, jadi kalau ada yang bertanya, ini 10 tahun, ada nggak kemungkinan ada anak 10 tahun belum mumayyiz? Ada. Ada anak 10 tahun bisa jadi belum mumayyiz. Ada. Bisa jadi. Misalnya, mohon maaf, misalnya ada anak yang keterbelakangan mental, ya. Nah, sudah besar tapi ya akalnya belum ini ya. Ya ini bisa jadi seperti itu ada. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Sudah, ini selesai pembahasan terkait dengan syarat wajib puasa. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di pembahasan apa ini uzur-uzur atau orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa. Nah, naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.